Halo semuanya, saya Kalisa Rinjani Komaini, NIM 2025320026. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan soal dan juga jawaban esai UTS Sistem Informasi Manajemen. Dan untuk soal yang pertama, yaitu jelaskan pengertian sistem informasi manajemen dan mengapa SIM penting bagi suatu organisasi. Jawaban saya adalah, sistem informasi manajemen adalah sistem terstruktur yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, dan pengendalian analisis, juga visualisasi dalam suatu organisasi. Organisasi menghadapi ketidakpastian dan kompleksitas dalam lingkungan bisnis. SIM hadir sebagai respon terhadap kebutuhan tersebut. Dengan menyediakan informasi yang akurat dan juga tepat waktu, pemimpin dapat membuat keputusan berbasis data, bukan asumsi semata. SIM memperkuat koordinasi antar departemen, mengurangi risiko kesalahpahaman akibat informasi yang tidak lengkap ataupun terlambat. Dan untuk soal nomor 2, uraikan perkembangan sistem informasi manajemen dari sistem manual hingga sistem berbasis teknologi modern. Jawaban saya, perkembangan SIM berlangsung dalam beberapa fase. Yang pertama yaitu era manual dengan pencatatan buku ledger. Dan kedua, era mekanik dengan mesin ketik dan juga kalkulator. Yang ketiga, era komputer mainframe yaitu dengan di era 1960-an, dan juga era PC dan juga jaringan ya untuk desentralisasi data, dan yang kelima yaitu sekarang era internet dan juga call. Dan setiap perlombaan teknologi mendorong revolusi dalam cara organisasi mengelola informasi, meningkatnya volume data, dan juga kecepatan bisnis, mendorong adopsi sistem yang lebih canggih dan pemrosesan manual yang lambat menuju otomatisasi berbasis AI. Modernisasi SIM mempersingkat siklus pengembalian keputusan dari hari menjadi detik, memungkinkan kolaborasi lintas batas geografis, dan menekan biaya operasional secara signifikan. Dan untuk soal nomor 3, jelaskan perbedaan antar data, informasi, pengetahuan dalam konteks sistem informasi manajemen. Jawaban saya, data adalah fakta mentah tanpa konteks, informasi adalah data yang dibuat dan diberi konteks sehingga lebih bermakna, dan pengetahuan adalah informasi yang telah diimplementasikan dan dijadikan dasar tindakan. Tanpa transformasi, data, informasi, dan juga pengetahuan, hanyalah organisasi yang hanya memiliki tumpukan angka tanpa makna. SIM berperan sebagai mesin konversi yang mengubah kata kasar menjadi wawasan strategis. Pemahaman yang jelas tentang hierarki ini mencegah terjadinya information overload, yaitu kondisi di mana terlalu banyak data justru menghambat pengambilan keputusan. Dan untuk soal nomor 4, mengapa perangkat keras, perangkat lunak, dan juga data dan prosedur harus saling terintegrasi dalam sistem informasi manajemen? Jawaban saya, SIM terdiri dari 4 komponen utama yang saling terhubung, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, data, dan juga prosedur. Keempat komponen ini membentuk ekosistem yang harus berfungsi secara strategis. Jika satu komponen lemah, seluruhnya akan terganggu. Perangkat keras terbaik tidak berguna tanpa software yang tepat. Data yang berkualitas tinggi tidak bermakna tanpa prosedur yang memastikan penggunanya benar. Kegagalan integritas menyebabkan inefisiensi, inkonsistensi data, dan keputusan yang salah. Integritas yang baik menghasilkan sistem yang handal, konsisten, dan juga scalable. Sebaliknya, sistem yang terfragmentasi menciptakan silo informasi yang menghambat koordinasi. Dan soal nomor 5, jelaskan peran teknologi database dalam mendukung sistem informasi manajemen di sebuah organisasi. Jawaban saya yaitu database adalah sistem terstruktur untuk menyimpan, mengorganisasi, dan juga mengakses data secara efisien. Teknologi database modern mencakup RDBS hingga data warehouse untuk analytics skala besar. Tanpa database yang terstruktur, data tersebar di berbagai file dan dokumentasi yang sulit diakses dan juga diperbarui. Database memungkinkan multi-user akses, menjaga konsistensi data, dan mempercepat retrieval melalui indexing dan query optimization. Database yang dirancang dengan baik akan mengurangi redundansi data, meningkatkan integrasi data, dan mempercepat pelaporan yang mendukung keputusan itu berjalan dengan cepat. Dan nomor 6, bagaimana teknologi komunikasi dan jaringan membantu efektivitas sistem informasi manajemen? Jelaskan dengan alasan yang logis. Jawaban saya, teknologi komunikasi dan jaringan memungkinkan SIM beroperasi lintas lokasi dan juga waktu. Tanpa jaringan SIM hanya berfungsi lokal dan terisolasi. Jaringan yang andal memungkinkan untuk sinkronisasi data real-time antara cabang, akses jarak jauh bagi karyawan mobile, integrasi sistem dengan mitra eksternal, dan kolaborasi lintas departemen secara bersamaan. Organisasi dengan infrastruktur jaringan yang kuat dapat beroperasi secara distributed tanpa kehilangan kontrol dan visibilitas. Sebaliknya, jaringan yang lemah menyebabkan latensi data, bottlenecks information, dan inefisien koordinasi.
Nomor 7, jelaskan manfaat cloud computing dan big data dalam perkembangan sistem informasi manajemen modern. Jawaban saya, cloud computing adalah model penyediaan layanan IT melalui internet dengan model pay as you go. Big data mengacu pada data yang bervolume sangat besar, bervariasi, dan juga berlepositas tinggi yang membutuhkan teknologi khusus untuk diproses. Cloud menghilangkan kebutuhan investasi hardware yang besar, memungkinkan skabilitas relatif dan mempercepat implementasi SIM. Big data memungkinkan organisasi mengekstrak pola tersembunyi dari jutaan titik yang ada sebelumnya hingga tidak terprotes. Cloud berfungsi untuk mengurangi TCO, yaitu Total Cost of Ownership IT, memungkinkan startup bersaing dengan perusahaan yang lebih besar. Big Data memprediksi perilaku konsumen, data deteksi fraud real-time, dan optimasi rantai pasok dan juga personalisasi layanan massal. Dan nomor 8, bandingkan sistem informasi operasional, sistem informasi manajemen, dan sistem informasi eksekutif berdasarkan pengguna dan jenis informasi yang dihasilkan. Jawaban saya, sistem informasi manajemen atau CEO digunakan untuk staf operasional untuk mencatat transaksi harian dan menghasilkan laporan terstruktur dan berulang. Sedangkan SIM digunakan manajer menengah untuk memantau kinerja departemen dan mendukung keputusan taktis menghasilkan laporan periodik dan ringkas. Dan sedangkan sistem informasi eksekutif digunakan pimpinan puncak untuk mengambil keputusan yang strategis, menghasilkan dashboard trend dan juga proyeksi jangka panjang. Setiap tingkat hierarki organisasi memiliki kebutuhan informasi yang berbeda dalam hal granularitas, frekuensi, dan juga cakupannya. Dan nomor 9, mengapa etika pengguna sistem informasi harus diperhatikan dalam suatu organisasi? Jelaskan akibatnya jika etika itu diabaikan. Jawaban saya, etika SI mencakup prinsip moral dalam pengumpulan dan juga penyimpanan, pemrosesan, dan distribusi informasi, meliput privasi, akurasi, dan kepemilikan hak, juga aksesibilitas. Pelanggaran etika terjadi karena lemahnya kebijakan, kurangnya kesadaran pengguna, ataupun niat buruk. Akibatnya, kebocoran dari pelanggan, manipulasi informasi, dan diskriminasi algoritmik hingga kerugian finansial dan reputasi yang parah. Kasus pelanggaran tersebut akan munculkan sanksi hukum, kehilangan kepercayaan dari pelanggan, dan kerusakan reputasi permanen dan gangguan operasional akibat insiden keamanan. Dan nomor 10, jelaskan tantangan dan tren masa depan dari sistem informasi manajemen serta bagaimana organisasi seharusnya meresponnya. Jawaban saya, tantangan keamanan siber yang semakin canggih, privasi data di era hyper-connected, kesenjangan digital antar organisasi yang besar dan juga kecil, manajemen perubahan dalam adopsi teknologi baru, dan etika AI dalam pengembangan keputusan otomatis, tren masa depan AI dan machine learning dalam SIM memungkinkan prediksi dan otomatisasi keputusan. IoT menghasilkan data real-time dari sensor fisik. Blockchain menjamin integritas analitik, demonstratis analitik, dan data bagi non-teknis. Respon organisasi harusnya berinvestasi dalam literasi digital karyawan, membangun tim IT yang agile, menerapkan kerangka tata kelola yang data yang jelas, dan kolaborasi dengan ekosistem teknologi, dan mengembangkan budaya berbasis data di seluruh lapisan. Berikut adalah soal dan jawaban saya. Sampai jumpa. Bye-bye.